La yaskhar qaumin qaum. Kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau Anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Maka hindarkan yang tidak baik. Fokus, lihat hadis Nabi. Saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang nggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Cuma dua. Saya ulang, tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua. Satu, dua. Sudah ini. Pilihannya cuma ini. Kata Nabi, katakan yang baik-baik, kalau tak mampu, diam. Jadi cuma dua, baik dan diam. Ada berapa? Oh, kan? Jadi katakan yang baik, kalau nggak bisa diam. Nggak ada yang ketiga. Dimohon maaf, kalau hidup Anda ingin tentram, dapatkan tentram itu kenikmatan. Kalau ingin nikmat, kata Nabi, baik aja yang baik katakan. Katakan yang baik, katakan yang mulia, katakan cinta, ya katakan yang indah-indah. Kalau nggak mampu, diam aja. Diam. Nah, Ustadz, apa di antara yang tidak baik yang nggak boleh kami lakukan? Sehingga dengan itu berpotensi hidup kita nggak tenang. Kayaknya nggak nikmat. Kaya tapi nggak tenang. Maaf, mewah tapi gelisah. Nggak nikmat. Apa di antara rinciannya? Turunlah ketentuan Allah di Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau Anda masuk coba-coba ke sini, maka Allah akan jamin Anda nggak akan pernah tenang hidupnya. Yuk, satu, kata Allah jangan mencela. Merendahkan. Bukan dalam konteks mengingatkan, atau bukan dalam konteks mencela satu perbuatan yang memang dinafikan oleh agama. Ya, nanti ada celaan yang dibenarkan, seperti Allah mencela perbuatan Firaun. Ya, Allah mencela perbuatan Qarun. Allah mencela perbuatan Abu Lahab. Ya, tabat siada abi, itu kan celaan. Ya, tapi ada yang tidak diperkenankan sama sekali, untuk merendahkan pada sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, mencela. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Celaan yang tidak memiliki argumentasi yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena iri hati, mencela. Karena tidak ingin tersaingi, mencela. Maaf sekali. Ya, karena persoalan-persoalan kedudukan dunia, harta benda dan sebagainya, muncul mencela. Yang paling berbahaya sekarang ini yang coba saya amati baik-baik. Saya nggak habis pikir ini. Ya, ada orang yang kemudian belajar agama mencela. Itu yang agak saya susah pahami. Kalau orang bertikai mencela, barangkali bisa kita damaikan. Tapi ini orang masuk ikut taklim, belajar agama, pulang dari taklim mencela. Saya suka berpikir, ini di taklimnya belajar apa? Kata Quran jangan mencela. Anda belajar Quran, pulang dari ngaji Anda mencela. Apa yang Anda pelajari itu apa? Bahkan yang paling menarik ada larangan di Quran, jangan mencela. Mencela itu menghadirkan ketidaknyamanan. Makanya ketika Anda mencoba mencela orang lain, Anda menyoal orang lain, Anda menghina orang lain, sebetulnya kehidupan Anda sedang tidak tentram. Silakan kalau nggak percaya. Dan sekarang celaan itu bukan cuma di lisan, sudah masuk tangan. Tuh, dah tulis di media sosial. Dan sudah menjadi bagian dari kenikmatan bagi sementara orang. Kamu tidak seperti apa yang aku duga. Terus nulis itu santai banget sambil masak di dapur. Yang paling nggak tenang ditungguin komennya itu. Belum. Udah 3 jam belum. Yang paling nggak enak sampai mau tidur, itu baru mau tidur pun ngecek lagi. Udah berapa komen hari ini? Yang paling bahaya, bangun dari tidur pun lupa baca doa, yang dilihat handphone. Ya, bahkan ada satu surat menyebutkan langsung, orang-orang seperti ini siang dan malam tidak akan tenang. Siang dan malam tidak akan tenang. Ya, pasangannya apa? Gibah. Dan celakanya sekarang diperhalus. Ya, ada gosip, ada ngerumpi, ada macam-macam dan sebagainya. Silahkan cek. Orang ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah.
Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya. Misal, Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya. Baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah itu pindah. Seketika pindah. Nah kalau dia tidak bertobat, diteruskan ada itu begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa tuh, terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat, lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Di antara manusia yang paling luar biasa mengamalkan ini, menjaga lisannya dan sampai kemudian mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali. Sampai beliau ini Masya Allah, sampai tidak menemukan sebuah hal yang kotor dalam jiwanya.